Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Asuransi Syariah, semester 3 kelas B. Pada video kali ini, video yang kami buat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah, ME. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama dengan saya sendiri, Aflahumam, dengan NIM 201430070. Kemudian ada rekan saya Siti Nur Ajijah dengan NIM 201430057 dan Laras Alifia Jahro dengan NIM 201430043. Langsung saja, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan keseimbangan ekonomi dua sektor. Nah, dua sektor di sini adalah sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan perekonomian dua sektor ini, alangkah baiknya saya menjelaskan siklus dari perekonomian dua sektor ini. Jadi yang pertama, sektor perusahaan itu membutuhkan salah satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja ke sektor rumah tangga. Nah, otomatis tenaga itu mendapatkan upah dari sektor perusahaan tadi. Nah, upah tadi mengalir ke dua aliran. Yang pertama adalah ke sektor perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dari sektor rumah tangga itu sendiri. Dan aliran yang kedua ditabungkan ke lembaga keuangan. Nah, oleh lembaga keuangan dipinjamkan ke berbagai pihak, salah satunya itu adalah investor. Nah, oleh investor diinvestasikan ke perusahaan. Jadi kurang lebih seperti itu dari siklus ekonomi dua sektor ini. Langsung saja ke pembahasan hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ada sebuah tabel. Nah, dari tabel ini ada 3 pembahasan yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah ketika Y dikurang dari C, maka sektor rumah tangga itu cenderung untuk mengorek tabungan yang ada. Nah, di sini bisa dilihat ketika seseorang itu pendapatannya 0 dan pengeluaran konsumsinya 125, nah sektor rumah tangga itu cenderung untuk mengorek tabungan yang ada sebesar berapa? Sebesar pengeluaran konsumsinya, yaitu 125. Makanya di sini S-nya itu min 125. Yang kedua, ketika pendapatan seseorang itu naik, nah pengeluarannya juga cenderung ikut naik. Contohnya, ketika pendapatan seseorang itu 100, pengeluaran konsumsinya adalah 200. Nah, ketika opsi pendapatan seseorang itu naik menjadi 200, ternyata si pengeluaran konsumsinya itu juga cenderung ikut naik menjadi 275. Yang ketiga adalah ketika Y lebih besar daripada C, maka sektor rumah tangga itu cenderung untuk menabung. Contohnya di sini, ketika seseorang itu pendapatannya 600, pengeluaran konsumsinya adalah 575, otomatis ada sisakan 25. Nah, si 25 itu ditabung atau dengan mengkonsumsi dan menabung. Nah, di sini kita bakal ketemu sama yang namanya MPC, MPS, APS, dan APC. Apa sih itu MPC? MPC itu adalah perbandingan antara pertambahan mengkonsumsi dan pertambahan pendapatan. Nah, rumusnya itu adalah MPC sama dengan delta C per delta Y. Sedangkan MPS itu adalah perbandingan antara pertambahan menabung dan pertambahan pendapatan. Rumusnya itu adalah MPC
sama dengan delta S per delta Y. Lalu bagaimana penerapannya dalam mengerjakan soal? Di sini saya kasih contoh pada tabel. MPC dan MPS-nya masih kosong kan? Jadi kita isi bersama-sama. Untuk kolom pertama kita kosongkan terlebih dahulu karena pembaginya itu 0. Otomatis hasilnya juga bakal 0 kan. Lalu langsung saja ke kolom kedua. Nah, bentuk MPC-nya itu delta C-nya berapa pertambahan dari 125 ke 275 itu? Sudah pasti jawabannya 7,5 kan? Maksudnya sudah pasti jawabannya itu 75 kan? Nah, sekarang yang Y-nya pertambahan 0 ke 100 itu berapa? Pasti 100 kan? Nah, lalu dibagi 75 dibagi 100 sama dengan 0,75. Sekarang yang MPS-nya sama MPC juga cara pengerjaannya seperti itu. Cuman yang dilihat itu bukan mengkonsumsinya, tapi menabungnya yang S. Di sini pertambahan dari min 125 ke min 100 itu berapa? Pasti 25. Lalu pertambahan Y-nya dari 0 ke min 100 itu berapa? Sudah pasti jawabannya 100. Jadi totalnya 25 dibagi 100 sama dengan min 0,25. Oh iya teman-teman, bukan cuma si dia loh yang punya hubungan. MPS dan MPC juga mempunyai hubungan. Jadi ketika MPC dan MPS itu ditambahkan, maka hasilnya itu pasti 1. Nah, contohnya di sini tadi kan udah ketemu MPC sama MPS-nya itu. MPC-nya 0,75, MPS-nya 0,25. 0,75 ditambah 0,25 itu jawabannya 1. Lalu kemudian APC dan APS. Apa sih itu APC dan APS? APC dan APS itu adalah perbandingan dari tingkat mengkonsumsi dan tingkat pendapatan. Rumusnya itu adalah APC sama dengan C dibagi Y. Sedangkan APS itu adalah perbandingan antara tingkat menabung dan tingkat pendapatan. Dan rumusnya itu adalah APS sama dengan S dibagi Y. Lalu bagaimana cara penerapannya? Langsung saja seperti biasa, kolom pertama itu dikosongkan. Lalu APC itu kan rumusnya adalah C per Y. Di kolom kedua C-nya itu 200, Y-nya itu 100. Langsung saja kita bagi 200 dibagi 100 sama dengan 2 kan. Nah, untuk APS-nya juga sama, tapi yang dilihat yang S-nya. Nah, untuk yang S-nya berapa? Min 100. Untuk C-nya adalah 100. Jadi min 100 dibagi 100 itu adalah sama dengan 1. Sama halnya dengan hubungan antara MPC dan MPS. Nah, APC dan APS juga kalau ditambahkan pasti hasilnya 1. Di sini saja 2 ditambah min 1 hasilnya adalah 1. Kemudian persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama itu yang konsumsi dulu. Jadi persamaan dari konsumsi itu adalah C sama dengan A plus B Y. A di sini adalah C ketika Y sama dengan 0. Sedangkan B di sini adalah MPC-nya. Contohnya begini. Tentukan persamaan C dari tabel berikut. Nah, tadi kan A-nya itu C ketika Y sama dengan 0. Nah, di sini ketika Y-nya 0, C-nya berapa? 100. Kita tulis 100. Lalu B-nya itu MPC. Kalian masih ingat kan rumus MPC itu bagaimana? Jika dihitung MPC-nya itu adalah
0,75. Nah, jadi keisi deh tuh. C-nya itu adalah 100 ditambah 0,75Y. Nah, sekarang yang tabungan. Tabungan itu persamaannya adalah S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurangi B dikali Y. A-nya masih sama ya, B-nya juga masih sama kayak MPC. Kita langsung masukkan saja. Min A berarti min 100. Lalu dalam kurung 1 dikurangi B-nya berapa tadi? 0,75. 1 dikurangi 0,75 adalah 0,25. Jadi persamaan S-nya itu adalah min 100 ditambah 0,25Y. Selanjutnya, cara menentukan keseimbangan perekonomian dua sektor. Nah, caranya itu adalah dengan dua cara atau dengan dua pendekatan. Pendekatan atau cara yang pertama itu adalah dengan cara pengeluaran dan penawaran agregat. Nah, pengeluaran dan penawaran agregat ini rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I atau Y sama dengan konsumsi ditambah investasi. Nah, sedangkan yang kedua, cara yang kedua nih adalah pendekatan suntikan bocoran. Nah, pendekatan ini rumusnya adalah S sama dengan I atau tabungan sama dengan investasi. Investasi pengertian investasi, pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa di masa depan. Selanjutnya yaitu pengertian investasi mengandung dua arti. Yang pertama, menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan menambah atau menciptakan nilai hidup, penghasilan atau kekayaan di masa mendatang. Yang kedua, mengelola sumber daya atau faktor produksi yang ada sekarang untuk diperoleh manfaat di masa akan datang. Selanjutnya mengenai fungsi investasi. Yang pertama yaitu fungsi investasi menunjukkan hubungan antara TK investasi dan TK pendapatan nasional. Fungsi investasi otonom. Fungsi investasi yang sejajar sumbu datar. Fungsi investasi terpengaruh jika I meningkatkan akibat Y meningkat. Penentu investasi. Faktor penentu utama investasi adalah suku bunga dan tingkat pengembalian modal atau prospek keuntungan. Perakiraan kondisi perekonomian masa depan, kemajuan teknologi, TK pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Pelaksanaan investasi. Pemerintah. Motif memenuhi kebutuhan masyarakat seperti rumah sakit dan jalan. Swasta. Motif mencari keuntungan. Pemerintah dan swasta memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencari keuntungan. Peranan investasi dalam perekonomian. Di berbagai negara, terutama di negara-negara industri yang perekonomiannya sudah sangat berkembang, investasi perusahaan merupakan sumber dari berlakunya fluktuasi dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan investasi memungkinkan sesuatu masyarakat terus-menerus meningkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan investasi ini bersumber dari 3 fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian. Yang pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Yang kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas produksi di masa depan. Yang ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi yang selanjutnya akan menaikkan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat. Berikut adalah gambaran kurva permintaan investasi. Selanjutnya yaitu perhitungan. Fungsi investasi mempunyai bentuk umum. I sama dengan A plus BI
di mana A sama dengan investasi otonom, B sama dengan MPI atau mengenal propensity to invest. Selanjutnya yaitu contoh yang diketahui suku bunga 12%, nilainya yaitu sama dengan min 25 dan juga investasi yang diminta itu sama dengan 100. Lalu kemudian bagaimana konsentrasinya? Jadi kita ketahui dulu, diketahui apa saja yang diketahui dari soal, yaitu I sama dengan 12B sama dengan min 25 dan I sama dengan 100. Bentuk umum tadi adalah I sama dengan A plus BI, lalu kita memasukkan nilai-nilai yang sudah ada, yaitu A kecilnya, yaitu suku bunga itu sama dengan 12, kemudian kita masukkan nilai B sama dengan min 25 dan X-nya sama dengan 100. Kemudian kita masukkan ke persamaan 100 sama dengan A plus min 25 diklikkan 12 sama dengan 100 plus A plus min 300 sehingga diperoleh A ataupun investasi otonom sama dengan 400. Baru kita masukkan ke dalam persamaan nilai I sama dengan 400 dikurangi dengan 25I. Selanjutnya adalah contoh perekonomian. Kemudian perekonomian dua sektor, jadi keseimbangan pada perekonomian dua sektor ini dicapai saat kondisi Y sama dengan C plus E atau saat IE sama dengan S, di mana S dan Y sama dengan C plus I itu menunjukkan keseimbangan perekonomian tiga sektor dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan sama dengan pengeluaran agregat, sedangkan yang sama dengan X itu mencapai keseimbangan perekonomian dua sektor. Dengan pendekatan suntikan bocoran, jadi bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan pendekatan pendapatan sama dengan pengeluaran agregat, yaitu Y sama dengan AS sama dengan C plus E, di mana bisa diperoleh juga Y sama dengan C plus E dengan pendekatan jika dan bocoran. Cara yang kedua ini dengan pendekatan suntikan dan bocoran, yaitu I sama dengan S diselesaikan dengan grafik atau secara matematis atau aljabar. Berikut adalah contoh perekonomian sederhana yang diasumsikan di dalamnya tidak ada pemerintah maupun kegiatan ekspor dan impor. Diketahui di sana bahwa fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 500 ditambah 0,8Y dan fungsi investasi I sama dengan 100. Yang ditanyakan di sana yaitu adalah tingkat pendapatan keseimbangan. Kita bisa mengerjakannya dengan dua cara. Adapun cara yang pertama itu melalui suntikan dan bocoran, di mana dari soal dapat diketahui bahwa fungsi C sama dengan 500 ditambah 0,8Y dan I sama dengan 100. Jadi pendekatan keseimbangan perekonomian dua sektor ini dengan pendekatan suntikan bocoran itu terjadi ketika S sama dengan I. Dan perlu kita ketahui bahwa fungsi S itu sendiri adalah Y dikurang C. Jadi tinggal kita masukkan dan selanjutnya Y dikurangi dengan 500 tambah 0,8Y. Maka diperoleh fungsi S sama dengan min 500 ditambah 0,2Y. Lalu dimasukkan ke dalam keseimbangan. Keseimbangan yang tercapai saat S sama dengan I tadi itu digantikan dengan fungsi tadi lalu kemudian nilai dimasukkan ke dalam persamaan. Sehingga diperoleh nilai min 500 ditambah 0,2Y itu sama dengan 100, sehingga diperoleh keseimbangan atau pendapatan kesimpulan itu sama dengan 3000. Kita beralih ke cara kedua, yaitu melalui cara pendekatan pengeluaran dan cara pendekatan pendapatan, atau bisa disebut juga dengan pengeluaran agregat, atau Y sama dengan AE. Kita bisa masukkan nilai fungsi C dan kita masukkan nilai I ke dalam persamaan Y sama dengan C ditambah I
nilai C itu sendiri adalah 500 ditambah 0,8 dan I sama dengan 100. Lalu kita samakan dengan apa yang melekat pada variabel Y dan 8,5 dan 0,8 Y. Jadi kita bisa lihat jika Y dikurangi 0,8 Y sama dengan 500 ditambah 100. Kemudian diperoleh nilai 0,2 yaitu sama dengan 600. Sehingga diperoleh nilai pendapatan nasional keseimbangan itu sama dengan 3000. Tentunya dengan cara apapun kita mendapatkan hasilnya, hasil yang diperoleh haruslah tetap sama. Baik itu menggunakan cara pengeluaran pendekatan ataupun dengan cara pendekatan suntikan bocoran. Berikut merupakan grafik dari cara pendekatan pengeluaran dan cara pendekatan suntikan bocoran. Grafik yang berada di atas itu merupakan grafik dari cara pendekatan pengeluaran. Kemudian yang berada di bawahnya itu adalah grafik pendekatan suntikan dan bocoran. Jadi dapat dilihat sebelumnya bahwa diketahui bahwasannya fungsi konsumsi itu adalah 500 ditambah 0,8 YD. Jika kemudian ada investasi sebesar 100 dan keseimbangan tingkat pendekatan nasional itu dicapai ketika berada di titik 45 derajat yang berpotongan dengan garis C ditambah E ataupun berpotongan antara kurva investasi yang di bawah, maka grafik yang di bawah itu merupakan potongan antara kurva investasi dengan kurva tabungan nasional. Saat pendapatan nasional itu sama dengan 3000, maka terjadi perpotongan antara garis Y sama dengan AE. Itu terjadi ketika berada di sudut 40 derajat yang berpotongan dengan kurva C ditambah Y. Jadi dapat kita lihat bahwa ada dua titik potongan yang bertemu, yaitu titik E yang kemudian di bawahnya itu ada itu saat YD atau pendapatan nasional itu sama dengan 22.500. Yang di bawah itu saat Y sama dengan 2.500. Itu merupakan titik temu antara Y dengan C. Jadi saat garis Y sama dengan C, ketika bertemu dapat digunakan untuk mencari nilai pendapatan nasional pada saat tersebut. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam persamaan itu saat Y sama dengan C, di mana fungsinya adalah sebagaimana kita ketahui, yaitu sama dengan 500 ditambah 0,8 Y. Jadi tinggal disubstitusikan. Jika Y dikurangi dengan 0,8 Y sama dengan 500, kemudian diperoleh nilai Y sama dengan 2.500. Kemudian di titik itu terjadi pertemuan antara titik keseimbangan pada perekonomian dua sektor yang kemudian diperoleh saat Y sama dengan C ditambah nilai ditambah I. Nilai yang sudah diperoleh pada sebelumnya itu saat pendapatan nasional berada di angka 3000 pada grafik itu, atau titik awal kita untuk membuat grafik konsumsi. Kurva konsumsi yaitu 500 ditambah 0,8 Y. Semisalkan dimasukkan, jika pendapatan nasional sama dengan 0, maka kita akan memperoleh nilai konsumsi 500 jika dapat kita lihat pada nilai awalnya itu adalah C sama dengan 500 ditambah 0,8 Y. Berarti konsumsi otonomnya adalah sebesar 500. Dan itu merupakan titik awal kita dapat menarik garis untuk konsumsi.
Pada titik awalnya itu adalah 600. Karena tadi ada investasi sebesar 100, jadi tinggal ditambahkan sebesar 100 karena di situ terdapat nilai 100 yang kemudian dilakukan dengan cara pendekatan suntikan bocoran. Dan dapat dilihat bahwa pendapatan otonom itu sama dengan 500. Berarti saat pendapatannya 0, maka itu sama dengan min 500. Adapun garis yang memotong ke bawah merupakan titik awal berada di tabungan. Titik awal yang berada di tabungan adalah min 500, yang kemudian keseimbangannya terjadi saat kurva S berpotongan dengan kurva investasi pada saat pendapatan nasional itu sama dengan 3.000. Selanjutnya multiplier. Sebelumnya kita sudah membahas tentang keseimbangan di mana keseimbangan itu terjadi dari periode ke periode lain. Dan kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu bahwa pendapatan itu akan selalu mengalami perubahan dalam perekonomian dua sektor. Perubahan itu dapat terjadi terutama disebabkan oleh perubahan dalam investasi, di mana perkembangan teknologi misalnya itu dapat menyebabkan investasi bertambah yang akan menyebabkan terjadinya keseimbangan baru dalam analisis multiplier. Dalam analisis multiplier itu juga merupakan bagian penting dari analisis keseimbangan pendapatan nasional, yang dimana analisis ini menunjukkan sejauh mana pendapatan nasional akan mengalami perubahan efek dari perubahan pengeluaran agregat yang dimulai secara sistematis. Nilai multiplier itu sendiri ditunjukkan dengan rumus A sama dengan 1 MPS atau A sama dengan min MPC. Karena nilai itu sendiri sama dengan 1 dikurangi MPC, yang dimana perubahan pada pendapatan nasional itu akan diperoleh dengan cara mengalihkan nilai multiplier, yaitu 1/1 min 1/1 min itu tadi dengan delta E atau perubahan pada investasi. Selanjutnya kita bisa membedakan grafik antara pendekatan pengeluaran dengan pendekatan suntikan bocoran. Dapat juga digabungkan ataupun dapat digabungkan juga antara keduanya. Grafik di atas menggambarkan sumbu horizontal, yaitu menunjukkan pendapatan agregat, dan yang vertikal menunjukkan konsumsi, saving, dan investasi, di mana untuk menentukan nilai-nilainya seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, berikut ini menunjukkan tahapan ataupun mekanisme multiplier, atau bisa disebut juga penggandaan terhadap pendapatan nasional. Misalkan usaha menanam investasi. Jadi ada delta I sebesar 20 triliun dan MPC adalah 0,75. Dapat dilihat di tabel tersebut bahwa nilai MPC sama dengan 0,25. Nilai MPC itu diperoleh dari nilai delta C per delta Y. Tambahan investasi sebesar 20 triliun ini akan menaikkan pendapatan nasional dan pendapatan rumah tangga sebanyak 20 triliun. Jadi delta Y sama dengan 20 triliun. Jikalau seterusnya dilihat pada tahapan proses multiplier pertama, maka kenaikan pendapatan tersebut akan menaikkan konsumsi sebesar MPC dikalikan dengan delta I, di mana 0,75 dikalikan dengan 20 sama dengan 15 triliun, dan tabungan itu
pertambahannya atau perubahan yaitu sebanyak MPS dikalikan dengan delta, yang mana MPS itu diketahui sama dengan 0,25 yang diperoleh dari 1 min MPC atau 1 dikurangi 0,75. Jadi tambahan tabungan itu sebesar MPS dikalikan dengan delta I sama dengan 0,2 yang kemudian dikalikan 20 hingga diperoleh nilai 5 triliun. Yang kemudian konsumsi ini akan menunjukkan proses multiplier tahap kedua. Jadi di situ ada beberapa tahapan proses multiplier dengan cara perubahan atau penambahan pada investasi itu. Yang akan terjadi perubahan pada pendapatan nasional itu ada beberapa tahap. Dari tahap 1 sampai tahap seterusnya. Jadi konsumsi itu akan menyebabkan proses multiplier kedua. Jadi konsumsi sebesar 15 triliun tersebut akan menyebabkan pertambahan pada pendapatan nasional sebanyak 15 triliun. Seterusnya, tambahan konsumsi pada tahap kedua ini adalah sebanyak 0,75 atau penilaian MPC dikalikan dengan delta Y, yaitu 0,75 dikalikan dengan 15 sama dengan 11,25. Dan pertambahan tabungan itu sebanyak 3,75. Itu didapat dari hasil perkalian antara MPS sebesar 0,25 yang dikalikan dengan delta Y. Dan yang lainnya sebesar 15 diperoleh dari nilai 3,75. Apabila proses multiplier ini terus berjalan, maka pada akhirnya pendapatan nasional akan bertambah sebanyak 80 triliun. Itu dapat dilihat di akhir jumlahnya, di mana konsumsi akan bertambah sebesar 60 triliun dan tambahan itu akan menjadi tabungan sebesar 20 triliun. Jadi, multiplier itu tergantung pada sebesar apa MPC. Multiplier tadi sudah kita ketahui bahwasanya nilai atau simbol dengan angka itu sama dengan 1/1 min MPC. Dan perubahan pada output seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya sama dengan 1/1 min MPC dikalikan dengan perubahan pada delta I. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita kali ini. Jika selama video ini berlangsung terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dan kami mohon dimaklumi karena kami masih dalam proses pembelajaran. Dan semoga dari presentasi kali ini dapat dijadikan bahan pembelajaran tambahan untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.